Halo, balik lagi bareng gua Faisal Permana. Apa kabar kalian? Semoga pada baik-baik aja ya. Kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun di dunia teknologi, kegagalan bisa menghasilkan dampak yang besar. Di balik setiap produk yang sukses, ada banyak kegagalan yang mungkin tidak pernah terdengar. Di video ini, kita akan melihat beberapa kegagalan terbesar dalam sejarah teknologi. Amazon Fire Phone pertama kali diluncurkan pada Juli 2014 dan dijual secara eksklusif di Amerika Serikat melalui operator AT&T. Namun penjualan yang rendah dan kritik yang merata membuat perusahaan tersebut menghentikan produksi Fire Phone pada September 2015 dan menarik produknya dari pasaran. Meskipun dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kamera 3D, kontrol gerakan, dan layar yang menarik, ponsel ini gagal mendapatkan penggemar dan akhirnya diberhentikan produksinya setahun setelah peluncurannya. Kegagalan menjelaskan dengan jelas mengapa konsumen harus memilih ponsel ini daripada produk-produk serupa yang sudah lebih terkenal, menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya, banyak konsumen yang tidak tertarik membeli ponsel ini. Amazon tidak secara terbuka mengungkapkan jumlah kerugian yang mereka alami akibat kegagalan Amazon Fire Phone ini. Namun pada saat penghentian produksi perangkat pada tahun 2015, mereka mengakui kerugian sebesar 170 juta US dollar dalam laporan keuangan mereka. Selain itu, penjualan Fire Phone yang buruk juga mempengaruhi harga saham Amazon pada saat itu. Di dunia game tentu saja Nintendo bukanlah pemain baru, namun dari sekian banyak produk mereka yang booming, ada satu produk yang terpaksa harus ditarik dari pasar. Nintendo Virtual Boy resmi ditarik dari pasaran pada bulan Desember 1995. Nintendo Virtual Boy adalah sebuah konsol permainan video portable yang diluncurkan pada Agustus tahun 1995. Meskipun memiliki ide yang inovatif, Virtual Boy gagal menjadi sukses di pasaran dan dianggap sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah Nintendo. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan Virtual Boy. Pertama, desain konsol yang kurang ergonomis dan kurang nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Kedua, Virtual Boy menggunakan teknologi 3D yang belum matang pada saat itu, sehingga mengakibatkan beberapa masalah seperti sakit kepala dan ketidaknyamanan visual pada beberapa orang yang memainkannya. Selain itu, Virtual Boy memiliki katalog permainan yang sangat terbatas dengan hanya sekitar 20 judul permainan yang tersedia di pasaran. Selain itu, Virtual Boy dijual dengan harga yang tinggi pada saat peluncurannya, yaitu sekitar 180 US dollar di Amerika. Dan hal ini membuatnya kurang diminati oleh konsumen. Hanya sekitar 770.000 unit konsol yang terjual selama masa perilisannya. Nintendo mengalami kerugian yang signifikan akibat kegagalan Nintendo Virtual Boy ini. Menurut laporan keuangan Nintendo pada tahun 1995, kerugian operasional perusahaan meningkat sebesar 43,9 miliar yen atau sekitar 387 juta US dollar saat ini. Dengan sebagian besar disebabkan oleh kegagalan Virtual Boy. Samsung Galaxy Note 7 yang diluncurkan pada Agustus tahun 2016 mengalami kegagalan yang sangat buruk. Ponsel pintar ini mengalami masalah dengan baterainya yang terlalu panas dan kemudian dapat meledak atau terbakar. Samsung Galaxy Note 7 ditarik dari pasaran pada bulan Oktober 2016 setelah beberapa kasus baterai yang meledak dan mengeluarkan asap dilaporkan oleh pengguna dari seluruh dunia. Pada tanggal 10 Oktober 2016, Samsung secara resmi mengumumkan penghentian penjualan dan produksi Galaxy Note 7 dan meminta pengguna yang telah membeli perangkat tersebut untuk mengembalikannya. Proses pengembalian perangkat dilakukan secara bertahap dan diperkirakan memakan waktu hingga beberapa bulan untuk menarik semua unit dari pasar.
Samsung mengalami kerugian besar akibat kegagalan Samsung Galaxy Note 7 ini. Menurut laporan keuangan perusahaan, total kerugian Samsung akibat masalah ini mencapai sekitar 6,1 miliar US dollar. Selain itu, citra merek Samsung juga tercoreng karena masalah ini, dan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan kampanye pengembalian produk dan ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampaknya. Selain mencatat kerugian finansial yang signifikan, kegagalan ini juga menyebabkan kerugian reputasi bagi Samsung dan mengingatkan pentingnya kualitas dan pengujian produk sebelum dipasarkan. HP touchpad ditarik dari pasaran pada bulan Agustus 2011, hanya beberapa minggu setelah diluncurkan pada bulan Juli 2011. Meskipun tablet ini mendapat banyak perhatian karena digadang-gadang akan menjadi pesaing Apple iPad, namun nyatanya penjualannya tidak sesuai dengan harapan HP. Salah satu alasan utama kegagalan HP touchpad adalah sistem operasi yang digunakan, yaitu WebOS. Meskipun WebOS dianggap sebagai sistem operasi yang sangat inovatif, HP kesulitan untuk menarik para pengembang aplikasi untuk platform tersebut. Hal ini mengakibatkan kurangnya aplikasi yang tersedia untuk HP touchpad, sehingga membuatnya sulit untuk bersaing dengan iPad. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menarik HP touchpad dari pasaran. Setelah pengumuman penarikan, HP menawarkan diskon besar-besaran pada harga touchpad yang mengakibatkan penjualan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir sebelum penarikan. Meskipun touchpad terjual habis selama periode diskon tersebut, HP tetap menghapus tablet ini dari pasar dan mengakhiri dukungan untuk perangkat ini. HP mengalami kerugian yang cukup besar dari produk HP touchpad karena tidak hanya gagal menjual produknya di pasaran, tetapi juga HP harus menanggung biaya produksi dan penarikan produk dari pasaran. Diperkirakan kerugian HP dari produk HP touchpad ini mencapai 500 juta US dollar hingga 1,2 miliar US dollar. Microsoft Kin adalah sebuah produk smartphone yang diluncurkan pada 13 Mei 2010. Namun produk ini tidak berumur panjang dan akhirnya ditarik dari pasaran hanya beberapa minggu setelah diluncurkan. Tepatnya, Microsoft Kin ini ditarik dari pasaran pada 30 Juni 2010. Hanya 48 hari setelah diluncurkan. Produk ini tidak mendapat respon yang baik dari konsumen karena sistem operasi yang kurang populer, desain dan fiturnya yang terbatas, serta harganya yang tergolong tinggi. Meskipun Microsoft mencoba untuk memperbaiki produk tersebut dengan merilis versi terbaru, namun upaya tersebut tidak berhasil membuat produk ini populer di pasaran. Meskipun tidak ada angka yang pasti, kegagalan Microsoft Kin diperkirakan telah menyebabkan kerugian besar bagi Microsoft. Pada saat itu, Microsoft menghabiskan sekitar 1 miliar US dollar untuk mengembangkan sistem operasi dan perangkat lunak untuk Kin, serta untuk memasarkannya. Dan itulah beberapa kegagalan terbesar dalam sejarah teknologi. Meskipun kegagalan bisa menjadi pahit, namun bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk perjalanan menuju kesuksesan di masa depan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa share, like, and subscribe. Saya Faisal Permana pamit dan wassalam.